Harapannya kalian sudah pernah mendengar tentang pupuk dan pemupukan di mata kuliah yang lain ya, karena kalian kan sudah bukan semester 1 lagi. Dan ini adalah, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, jurusan Budidaya Pertanian. Nah, harapannya ke depan kalian terutama yang mengambil minat agronomi, juga minat tanah, bisa mengenal seperti apa sih harusnya kita melakukan pupuk dan pemupukan tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, definisi dari pupuk itu adalah bahan yang ditambahkan pada media tanam. Jadi, kita biasanya menanam tanaman atau pohon-pohon itu kita menggunakan media tanah masih sekarang ya, kecuali tanaman hias kita bisa menggunakan media selain tanah. Jadi sekarang kan ada silika gel ya kalau nggak salah, yang untuk tanaman hias yang warna-warni itu. Nah, tapi itu juga memerlukan hara. Jadi biasanya akan ditambahkan pupuk dalam bentuk cair atau dalam bentuk, biji ya, padat tapi dalam bentuk slow release. Nah, pupuk itu sendiri seperti makanan pada manusia itu adalah vitamin. Jadi, kalau kalian biasanya nih di sini pasti banyak yang puasa ya. Buat yang tidak puasa tuh kan pasti sebelum kuliah makan siang dulu kan. Nah, sama kita perlu vitamin untuk berpikir, untuk hidup, untuk melaksanakan aktivitas, sama seperti tanaman atau tumbuhan, mereka juga perlu asupan nutrisi atau vitamin. Nah, bisa dari alami, bisa dari buatan. Alami maksudnya dari tanah sendiri kalau tanahnya memang subur. Jadi ketika kalian misalnya ada beberapa juga tanaman atau tumbuhan yang tidak perlu dipupuk. Misalnya tanaman atau tumbuhan yang keras itu cenderung tidak terlalu intensif pupuknya. Tapi untuk hortikultura itu biasanya harus perlu input berupa bahan dari buatan atau zat-zat kimia yang ditambahkan ke media atau ke tanah. Biasanya pemberian pupuk bisa dilakukan baik lewat akar maupun lewat daun. Lewat akar maksudnya seperti biasa pupuk yang konvensional kita tabur di tanah kemudian diserap oleh akar. Sedangkan pupuk daun biasanya menggunakan pupuk cair. Jadi pupuk cair umumnya memang digunakan untuk tanaman hortikultura tapi kebanyakan untuk tanaman-tanaman hias ya menggunakan pupuk cair karena biasanya disemprot di daun-daun tanaman hias. Nah, itu untuk pupuk sendiri. Oke, di sini ada 2 gambar nih yang saya tunjukkan untuk kalian. Nah, gambar A dan gambar B. Buat kalian nih orang-orang pertanian harus wajib bisa membedakannya ya, walaupun ini tidak terlalu jelas. Tetapi kelihatan yang B itu ada kristal-kristalnya, yang A itu kelihatan padat, bulat seperti itu ya, tidak berbentuk kristal. Nah, menurut kalian manakah yang merupakan pupuk urea? Nah, sebagai orang pertanian ketika petani nanti tanya, "Kalian mana, Mas, Mbak? Nih mana Kakak?" Gitu, yang merupakan pupuk. Jangan salah ya, kalau kalian misalnya KKN atau praktek atau magang nanti kalau setelah Covid ini tidak ada lagi kan kalian bisa tatap muka dengan petani itu jangan salah. Pupuk urea itu yang A ya, jadi ciri-cirinya biasanya mirip silika gel ya, agak-agak ada berair seperti itu. Nah, itu mengandung nitrogen yang banyak biasanya pupuk urea digunakan untuk membantu menyuburkan terutama untuk tanaman-tanaman yang perlu nitrogen cukup tinggi. Nah, kalau dilihat dari sifat kimianya antara urea dan gula tadi ya, itu juga berbeda. Tetapi ada satu kesamaan nih di sini antara si gula sama si urea selain warnanya sama-sama putih atau sama-sama agak bening seperti itu apa persamaannya apa kira-kira? Ada yang tahu?
karena dia banyak mengandung ion H di sini ya, ada beberapa ion H, dia gampang berinteraksi dengan air. Jadi mudah sekali kalau ketemu air biasanya cair ya. Dicair atau larut lah seperti itu. Jadi sama gula dan pupuk itu sama seperti itu. Ini adalah rumus kimianya. Hanya saja kalau gula nggak ada unsur nitrogen dalam rumus kimianya. Dia hanya ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen saja. Sedangkan kalau di urea ada satu tambahan yang namanya nitrogen. Nah, ini yang biasanya diambil atau digunakan oleh tanaman atau tumbuhan untuk pertumbuhannya, terutama pertumbuhan daun ya. Jadi sangat memerlukan nitrogen. Oke, apa itu pemupukan? Nah, di sini ada kita lihat suatu pohon tomat ya. Ada pohon tomat. Nah, dari pohon tomat ini tentunya kita menanam pohon tomat sebagai orang yang akan memanfaatkan pohon tomat ini, kita berharap si tomat ini akan menghasilkan produktivitas yang bagus tentunya kan. Pasti itu sudah tidak mungkin tidak. Nah, pemberian hara tambahan untuk pertumbuhan generatif atau vegetatif tanaman sehingga menghasilkan hasil yang terbaik atau maksimal itu adalah definisi dari pemupukan. Jadi tadi pupuk yang kita berikan sehingga menimbulkan hasil yang maksimal, nah itu dinamakan pemupukan. Tapi mungkin ada yang tanya ini di sini, gimana Bu kalau misalnya saya sudah memupuk nih, ternyata malah hasilnya tidak ada seperti itu. Karena ada beberapa nih, misalnya kalian nanam, saya juga punya pengalaman nih beberapa kali menanam misalnya sayuran, saya sudah kasih pupuk, sudah dikapur, sudah dikasih air tiap hari secara teratur, tetap saja misalnya tidak berbuah atau tetap saja dia kecil, tidak bertumbuh menjadi lebih tinggi atau lebih besar seperti itu. Nah, itu apa yang salah? Yang salah bisa banyak ya, ada banyak faktor. Yang salah bisa misalnya ada masalah dengan medianya. Misalnya medianya tidak bisa menyerap pupuk yang kita berikan. Terutama misalnya kalian banyak nih dijual di mana-mana di toko bunga, mungkin yang sekarang ada di Palangkaraya pasti tahu kan toko-toko tanaman bunga yang ada di sepanjang jalan dekat kampus. Biasanya mereka menjual media kan. Ada media. Nah, medianya tuh macam-macam, ada yang pasir, ada yang dari gambut, ada yang media tanah mineral, ada yang sekam dan sebagainya. Nah, medianya bisa juga salah. Misalnya karena si penjual ini mau murah, dia ya udah saya ambil aja gambut, misalnya gambut saya keringkan, saya jual kan murah bisa cuma 2.000 satu karung. Nah, kita gunakan itu tidak bisa karena tanah gambut sendiri itu kan rendah hara. Kemudian ada beberapa unsur-unsur mikro yang menghambat atau mengikat hara dari pupuk sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman hortikultura, misalnya tomat. Nah, itu bisa juga masalahnya. Bisa juga masalah yang kedua adalah di pupuk dan kapurnya. Jangan-jangan kapurnya adalah kapur yang palsu. Saya banyak bertemu petani terutama di desa-desa, banyak masalah menyatakan ternyata ada pupuk yang palsu dijual di mana-mana seperti itu ya. Nah, itu juga masalah. Misalnya kapur juga ada yang palsu. Nah, jadi tidak maksimal diberikan oleh tanaman, bukannya tambah baik malah tambah rusak misalnya. Kemudian masalahnya lagi di misalnya varietas tanamannya atau varietas hortikultura atau sayuran yang kita tanam. Ternyata misalnya sayuran ini tidak cocok di daerah panas seperti Palangkaraya misalnya. Tapi dia cocoknya di daerah dingin, katakanlah misalnya beberapa tanaman kubis atau wortel, dia bisa tumbuh tetapi hasilnya tidak maksimal walaupun kita kasih input tetapi tidak maksimal. Nah, seperti itu. Ada banyak masalah yang terjadi ketika Dan ini pun ditinggalkan kereta nggak dimatikan apanya? Mengalami produktivitas yang
tinggi, seperti itu ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti ada praktek, saya nggak tahu sekarang zaman pandemi ini mungkin nggak ada praktek langsung ya, praktek agronomi atau praktek apapun itu, kalian nanti bisa tahu gimana ternyata, oh ternyata tidak semua tanaman bisa tumbuh atau tidak semuanya bisa maksimal tumbuhnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kenapa sih sebenarnya media atau tanah itu harus dipupuk? Bukannya ada pepatah atau ada peribahasa lama, mungkin kalau kalian zaman SD, SMP, di kampung atau di sekolahnya masing-masing itu kan ada dibilang tuh, Indonesia ini kan punya tanah yang subur. Kemudian mau tanam apa? Tanam kayu aja, tanam apa ya? Saya lupa. Tanam taruh aja gitu udah tumbuh seperti itu. Nah, kadang-kadang kita jadinya berimajinasi, oh iya kenapa harus dipupuk, kenapa harus dirawat dan segala macamnya seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat ya. Oke. Ternyata ada yang namanya tanah subur dan tanah yang tidak subur atau tanah apa? Tanah marginal ya. Jadi oke sebentar. Jadi tanah subur itu sendiri itu adalah ciri-cirinya kaya akan nutrisi. Kemudian dia juga mampu atau mengandung bahan organik yang bisa meningkatkan struktur tanah dan juga kelembapan tanah seperti itu. Kemudian lagi untuk tanah-tanah subur biasanya pH tanahnya antara 6 sampai mendekati 7 untuk kebanyakan tumbuhan. Tetapi kalau lebih dari itu atau kurang dari itu biasanya dinamakan asid atau masam atau juga alkali kalau lebih dari itu. Struktur tanahnya dan pengairan tanahnya juga bagus. Kemudian kita bisa menemukan berbagai mikroorganisme tanah untuk menyokong pertumbuhan yang ada di situ. Setelah itu biasanya jumlah topsoil itu cukup tebal. Jadi topsoil yang biasanya ada itu topsoil antara 0 sampai 20 ya. 20 sampai 30 cm di atas permukaan itu namanya topsoil, kemudian baru subsoil, baru bahan-bahan yang lainnya. Sedangkan tanah yang tidak subur biasanya kontra sifat-sifatnya dari tanah subur tentunya. Salah satu contohnya adalah gambut. Gambut adalah dikategorikan sebagai tanah mineral. Nah, kenapa dikategorikan sebagai tanah organik? Kenapa? Padahal dia banyak organik. Tanah organik kan pasti kandungan organiknya besar. Di sini dikatakan kalau tanah yang subur itu pasti kandungan organiknya besar. Kenapa gambut dikatakan tidak subur? Seperti itu. Ada yang tahu tidak kenapa gambut dikatakan tidak subur? Kira-kira dari yang hadir di sini. Pasti sering tanahnya, Bu. Kenapa pH-nya? Kemudian apa lagi kira-kira selain pH-nya? Ada lagi yang mau jadi volunteer, biar nggak ngantuk. Soalnya nanti kalau diam kan pada tidur semua. Ada? Oke. Karena terdapat. Silahkan. Nggak kedengaran tadi? Mineral dan unsur haranya sedikit, Bu. Unsur haranya sedikit. Oke. Itu ada 2 sudah ya. Tadi tanahnya asam, kemudian unsur haranya sedikit. Nah, kita tahu tanahnya masam dan unsur haranya sedikit, kira-kira gimana caranya kita tahunya? Ada yang, kan sudah belajar nih di awal-awal dasar ilmu tanah nih.
Kira-kira caranya kita tahu, oh ternyata ini asam, oh ternyata ini haranya rendah misalnya, gimana? Ada beberapa cara kan, misalnya ada kalian melihat dari vegetasinya, kemudian bisa juga diambil tanahnya, dianalisis, atau diambil tanahnya kalian lihat warna tanahnya atau kondisi fisik tanahnya, itu juga bisa dijadikan indikator menentukan subur tidak suburnya tanah. Selain dua yang kalian sebutkan tadi, ada satu lagi yaitu gambut mempunyai porositas yang tinggi. Jadi porositas yang tinggi artinya banyak pori ya, karena dia dari bahan organik tadi, tidak seperti tanah mineral itu kan padat, halus ya, kemudian ada kandungan liatnya, sedangkan gambut tidak. Jadi mayoritas bobot isi atau isi dari gambut itu sendiri sebenarnya adalah air. Jadi kalau kalian pernah analisis di lab atau nanti akan analisis di lab, pasti tahu kalau tanah mineral biasanya kandungan airnya itu paling maksimal ya, itu maksimal untuk tanah-tanah aluvial biasanya mungkin sampai 30% ya dari berat tanahnya seperti itu. Tetapi kalau gambut, kalau kalian analisis di analisis kadar air kan biasanya ditimbang kemudian dikeringkan, biasanya justru kadar airnya bisa mungkin 10 kali lipat dari berat si gambutnya sendiri. Jadi mayoritasnya adalah air seperti itu sehingga isinya adalah air. Nah, itu yang membedakan sehingga tanaman atau tumbuhan susah karena untuk kekuatan akar ya, dia harus perlu tanah atau media yang cukup bukan solid sih tapi yang tempat dia bertahan sama seperti manusia kalau kalian berdiri di atas bukan jelly misalnya karung yang licin yang atau getah karet seperti itu ya yang isinya air atau isinya apa yang tidak stabil tentu akan susah juga. Nah, seperti itu juga tanaman. Itu salah satu sifat fisik ya dari gambut sendiri. Kalau yang dua tadi kan sifat kimia. Terus hal yang lainnya adalah sifat biologi. Nah, saya rasa kalian sudah belajar sebelumnya sifat biologi apa seperti itu. Kalau kalian suka ke wilayah pertanian, terutama yang bukan gambut ya, pasti suka melihat di tanahnya itu kalau kalian ambil nih terutama yang cewek-cewek nih biasanya takut, ada cacingnya, seperti itu ya, langsung lari gitu ya. Padahal si cacing itu justru bagus. Kalau kalian ke gambut, saya sampai sekarang belum pernah menemukan ada cacing ya, jadi nggak usah takut cacingan kalau pegang gambut ya. Nggak sanggup cacingnya hidup di situ ya. Jadi cacing itu adalah mesofauna ya yang ada di tanah. Mesofauna biasanya dia mendekomposisi, memakan bahan organik, kemudian mengolah, kemudian menjadikan tanah itu lebih subur dari residu dia ya. Sedangkan di gambut kenapa dia tidak bisa hidup cacing coba menurut kalian? Kalau kalian bisa hidup di gambut berarti kalian lebih hebat dari cacing ya. Gitu ya. Dia nggak sanggup karena tadi yang pertama asam ya, si cacing tidak kuat kondisi yang sangat asam. Kemudian mayoritas serasah yang ada di gambut itu kan dari lignin ya. Lignin, kemudian kulit kayu, bahan-bahan kayu ya yang susah didekomposisi. Nah, dia beda sama yang di lahan pertanian kan biasanya dari daun-daunan. Nah, itu lebih mudah konsumsi atau dimakan oleh cacingnya sendiri. Sehingga kalau ada yang bilang, jangan pegang tanah gambut, nanti kamu cacingan. Nah, itu saya bingung juga apa cacing bisa hidup di gambut. Saya belum pernah coba, itu bagus juga untuk kalian praktikum. Siapa tahu ada cacing jenis khusus ya, yang bisa kalian kembangkan, itu bisa jadi penelitian juga loh, kalau kalian mau penelitian. Membandingkan mungkin masa hidup atau jenis cacing yang hidup antara di gambut sama di tanah mineral gitu. Kalau saya dulu zaman mahasiswa kita praktikumnya biologi tanah itu ya cacing itu tadi. Jadi cacing dimasukkan di akuarium sama tanah,
Jadi dia biasanya buat lubang-lubang di tanah, dia hidup makan tanahnya dan bahan organik yang ada. Nah, kalau untuk gambut saya belum pernah nyoba dan belum pernah melihat. Kalau kalian mau riset tentang itu juga menarik ya, karena belum pernah ada tuh orang yang melakukan riset itu. Kalau sifat fisik, sifat kimia gambut tuh udah banyak kakak-kakak tingkat kalian. Tapi untuk tadi mencoba mikro atau mesofauna yang ada di gambut yang dia bisa mungkin membantu untuk menyuburkan gambut tuh saya belum menemukan. Yang paling sering saya lihat ada di gambut itu adalah rayap ya. Kalau misalnya gambutnya sudah kering sekali itu banyak rayapnya. Binatang lain saya nggak tahu, yang hidup di dalam tanah bukan di atas ya, yang di dalam. Apalagi mungkin kalau kalian ada ide atau pernah melihat atau pernah mengamati atau pernah suka biasanya anak kecil kan suka main-main tuh lihat binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Itu bisa dicoba untuk penelitian. Sehingga kita bisa menghitung juga populasi misalnya mesofauna yang ada di gambut seperti apa. Kalau mikro kan bisa dilakukan di lab ya. Kalian ambil sampel tanah, kemudian dianalisis di lab, ketahuan mikroorganismenya apa, mau itu bakteri atau jamur. Karena di gambut atau di tanah itu jarang ada virus ya, kecuali di lahan pertanian yang terserang penyakit. Biasanya pasti ada virusnya, tapi kalau misalnya di hutan atau tempat yang belum pernah terserang penyakit, biasanya paling hanya ada populasi mikroorganismenya jamur atau bakteri, itu saja. Nah, itu menarik untuk diteliti juga sebenarnya untuk kalian. Jadi banyak topik sebenarnya yang bisa kalian gunakan untuk skripsi yang nggak sama seperti kakak tingkat kalian. Jangan melulu dosis pupuk atau apa, itu juga terlalu banyak sudah ya. Jadi kalian bisa melalui salah satu sifat tanah, misalnya itu tadi fauna tanah, bisa untuk mendeteksi atau menjadi indikator kesuburan tanah. Nah, apakah ada cara lain menyuburkan tanah atau media tanam selain dipupuk misalnya? Kan ini ada banyak pertanyaan sekarang, ini kan zaman-zamannya pertanian organik ya. Mungkin kalian juga ada ngambil mata kuliah pertanian organik nanti ke depannya. Nah, apakah ada caranya? Sebenarnya ada berbagai cara ya, yang berbagai cara tergantung jenis tanahnya tadi. Kita juga tidak bisa mengeneralisasikan tanah harus bisa begini, 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 tidak. Yang pertama, kita bisa melakukan ya tadi secara biologi yang saya sebut tadi, salah satunya cacing tanah misalnya. Menambah cacing tanah di tanah gitu supaya si cacing berguna untuk menyuburkan tanah. Memang tidak langsung seperti kita kasih pupuk urea langsung reaksinya seperti itu kan lambat. Kemudian bisa juga ketika kita melakukan reklamasi untuk tanah tercemar. Jadi biasanya tanah-tanah tercemar, katakanlah di wilayah pertambangan, itu kan tidak subur ya, tetapi itu tidak hanya bisa dikasih pupuk saja, harus diperbaiki karena biasanya tanah di wilayah pertambangan tuh tinggi merkuri, sehingga kita kan perlu mengendapkan merkurinya atau di yang lain-lain lah ya, ada banyak wilayah yang tercemar lainnya. Kemudian kita bisa memperbaiki sifat fisiknya. Kalau pupuk dan pemupukan tadi berguna memperbaiki sifat kimia, banyak ya fungsinya memperbaiki sifat kimia terutama. Nah, kalau sifat fisik kita juga bisa memperbaikinya dengan misalnya dicangkul, diolah, didiamkan sampai dia kecil-kecil, misalnya di situ katakanlah kalau gambut banyak serasahnya ya dicacah segala macam seperti itu. Bisa juga dengan menambah bahan organik karena bahan organik itu biasanya identik dengan amelioran ya, bukan pupuk. Jadi kalau ada yang mungkin ada juga sih pupuk organik, tapi biasanya bahan organik identik sama amelioran selain pupuk. Jadi pupuk banyak identik dengan pupuk kimia ya. Kalau kita di Indonesia sih banyak identiknya orang kalau tanahnya sudah dipupuk atau belum, orang pasti berpikir oh dipupuk dengan urea, dipupuk dengan NPK seperti itu ya. Walaupun sebenarnya pupuk itu bisa juga yang organik atau anorganik seperti itu.
Nah, itu bisa ada berbagai cara. Kemudian ini tadi jenis-jenis pupuk ya. Jenis-jenis pupuk itu berdasarkan bahannya, berdasarkan sifat fisiknya, berdasarkan kandungannya. Nah, yang berdasarkan bahannya tadi sudah disinggung sebelumnya, itu ada yang organik, ada yang anorganik. Kalau berdasarkan bentuk fisiknya juga sudah disinggung sebelumnya, ada pupuk padat, ada pupuk cair. Kemudian berdasarkan kandungannya, saya sudah singgung-singgung juga, tadi ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal itu hanya mengandung satu unsur hara, misalnya urea, tadi kan hanya ada N. Kemudian fosfat, hanya ada P. Tetapi kalau pupuk majemuk biasanya NPK atau PK atau NP, ada macam-macam sih kalau pupuk majemuk nih ada juga yang malah menambahkan dengan hara mikro esensial. Misalnya hara CA, kemudian MN dan lain-lain itu juga ada seperti itu. Jadi tergantung pupuknya seperti apa atau produsen pupuknya seperti apa. Tetapi bedanya antara pupuk tunggal dan pupuk majemuk itu apa? Seperti itu kan. Bedanya adalah di kandungannya atau konsentrasi haranya. Kalau misalnya kalian menggunakan pupuk tunggal, biasanya konsentrasi haranya lebih tinggi ya. Misalnya kalau dia urea, pasti N-nya lebih tinggi. Atau fosfat, P-nya lebih tinggi dibanding dengan yang ada 3 seperti itu. Kalau 3 biasanya dia berbagi dari 100% ya paling berapa persen untuk N, berapa persen untuk P, berapa persen untuk K. Jadi lebih kecil biasanya konsentrasinya. Nah, itu untuk kandungan. Tetapi pilihan penggunaan pupuk itu tergantung kalian atau tergantung petaninya. Nah, kira-kira nih pupuk mana yang paling murah menurut pengalaman kalian? Dari berbagai pupuk, ada yang organik, anorganik, padat, cair, tunggal, majemuk. Karena biasanya kan kita nih selalu cari yang murah ya. Jadi di Indonesia ini pasti kuliah aja kalian pasti cari yang murah kalau bisa ya, ada diskon gitu. Yang mahal nggak mau gitu ya. Nah, yang mana yang paling murah? Nanti kalian bisa eksperimen atau eksplorasi sendiri ya. Nanti ada tugasnya untuk praktikum. Kalian cari mana yang paling murah, apakah yang anorganik. Ini tergantung wilayahnya juga atau tergantung pangsa pasarnya. Misalnya contohnya kalau di Bali itu kan pertaniannya sekarang lebih banyak, bukan lebih banyak sih, tapi lagi tren organik. Mungkin orang lebih banyak mencari pupuk organik, sehingga mungkin pupuk organiknya harganya bisa lebih tinggi misalnya karena supply-nya kecil. Kemudian kalau di kita misalnya di perkebunan di kita banyak yang organik saja menggunakan pupuk padat, ya bisa juga lebih mahal gitu kan karena banyak permintaan. Nah, tergantung sekali kondisinya satu daerah sama daerah lain karena setiap kalau kalian ini suka pertanian ya, ini kan nanti lulusnya sarjana pertanian semua ya. Apakah pernah kalian berpikir ada perbedaan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya terkait dengan budaya penggunaan pupuk? Itu kan belum ada penelitiannya ya kalau menurut saya ya, itu menarik sekali. Misalnya yang di Jawa tentu beda penggunaannya dengan yang di sini. Kemudian di Sumatera atau di Sulawesi atau di bagian timur Indonesia tentu berbeda-beda satu sama lain ya. Jadi pasti tidak sama. Dan ini menarik kalau setahu saya sampai sekarang belum ada mahasiswa ya S1 atau S2 yang meneliti sebenarnya seperti apa sih budaya petani di kita, pupuk mana atau gaya pemupukan mana yang paling mereka sukai. Itu padahal bagus sebenarnya untuk basis data kita ya. Sehingga kita tidak seperti sekarang. Kenapa sekarang ini kalau saya menyikapi ya, mungkin kalian juga bertanya nih sebagai mahasiswa pertanian, kenapa sih pertanian kita ini selalu apa? Selalu apa? Ekspor atau impor? Impor ya. Bahkan yang menyedihkannya kita sampai import apa? Beras ya. Itu makanan kita sehari-hari sudah. Bahkan lagi menyedihkannya kedelai juga import.
Kemudian jagung juga import untuk makanan ternak ya, terutama orang-orang peternakan. Apa yang salah sebenarnya dengan pertanian kita? Kalau kita lihat, mungkin banyak yang menyalahkan nih, mungkin karena kalian masih muda ya suka disalahkan nanti kalau lulus. "Ini sarjana pertanian kok nggak ada yang mau jadi petani?" Katanya ya, karena saya juga lulusan sarjana pertanian ya, dan saya juga nggak bisa bertani, selalu gagal bertani ya walaupun saya mencoba. Karena menurut saya bertani itu juga apa namanya, eee perlu peruntungan ya. Jadi tidak semua orang yang punya peruntungan jadi petani. Sebenarnya petani itu kayak pekerja yang lain tuh bukan nasib ya, menurut saya sudah ada garis tangannya seperti itu. Misalnya petani yang sukses, walaupun ada satu orang nih belajar bertani, belum tentu dia bisa bertani dengan bagus. Ada yang nggak ada sekolahnya, misalnya kalau kalian sering sering pulang kampung nih pasti diomongin sama orang desa atau, "Kalian nih sarjana pertanian tapi apa ini, lebih bagus lulusan SD," misalnya gitu ya. Nah, itu yang agak susah juga ya, tetapi kalian sebagai sarjana pertanian kan minimal bisa membagikan ilmu, itu minimal ya, mengajarkan orang lain walaupun kalian tidak bisa terjun langsung misalnya sebagai petani. Itu juga sudah mengkontribusikan ilmu. Nggak mungkin kan mahasiswa hukum yang mengajarkan pertanian ke orang kan nggak mungkin, itu juga sudah nggak pas ya. Jadi, kenapa pertanian kita selalu salah? Karena apa, saya belum belum banyak melihat penelitian juga ke arah sana ya, karena menurut saya sekarang kita, terlalu generalisasikan pertanian. Jadi semuanya disamakan, semua pulau itu disamakan. Misalnya nih, contohnya saya tidak menentang bukan orang yang menentang sawit, bukan juga yang menyetujui sawit ya. Tapi ketika misalnya nih musim nanam sawit, semuanya nanam sawit. Sebelum sawit kalian tahu, karet itu juga sebenarnya dulu dipaksakan oleh pemerintah. Makanya sampai semua kebun, ada yang punya kebun dikasih bibit karet. Jadi karet itu sebenarnya bukan kemauan petani menanam di awal juga sama. Jadi karena harganya bagus waktu itu, zaman Orde Baru ya, kemudian kebutuhan, apa namanya, untuk bahan-bahan baku yang berbasis karet banyak, sehingga pemerintah juga harus menanam karet, seperti itu ya. Nah, itu juga terlalu dipaksakan atau misalnya contohnya yang sekarang mungkin kalian yang masih muda bisa ada yang tahu atau ada yang tidak tahu, ada yang namanya sekarang, food estate ya, tahu yang food estate sekarang ya? Orang pertanian jangan sampai nggak tahu nih food estate. Ya, atau jangan-jangan malah nggak pernah dengar nih, malah selalu dengarnya drama Korea cewek-ceweknya, atau yang cowoknya game saja, taunya games apa yang lagi tren sekarang ya. Jadi, sekarang itu lagi rame, ada penolakan, ada orang yang menyetujui food estate. Karena sebenarnya dasar food estate atau dasar lumbung pangan itu mau membuat, suatu tempat untuk menanam padi misalnya, ternyata belum tentu cocok di Kalteng, karena varietas yang ditawarkan mungkin varietas yang bisa tumbuh di Jawa, tetapi tidak bisa tumbuh di kita, misalnya gitu. Nah, kalau menggunakan varietas yang cocok di kita, ya silahkan saja. Tapi kalau varietasnya tadi malah merusak, juga akan berbahaya. Nah, karena sekarang memang pertanian kita itu terlalu berbasis general ya, general, dia menyamakan antara Jawa, non Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa itu memang pulau yang sangat subur, jadi berbeda treatment-nya sama luar Jawa yang mayoritas punya masalah. Nah, kalau di Sumatera masih lumayan lah dibandingkan dengan Kalimantan ya, kondisi tanahnya. Nah itu, jadi kalau kalian suatu saat nih jadi pengambil keputusan, mengambil keputusannya harus berbasis kondisi daerah atau ekologinya. Jadi tidak tidak bisa dipaksakan ya, satu tanaman itu ditanam sepanjang apa, seluas-luasnya seperti itu, tidak bisa ya. Mungkin kecil-kecil juga tidak apa-apa, yang penting produktivitasnya tinggi misalnya. Nah, kalau di negara-negara maju lainnya, terutama di negara yang mungkin beda ya, di negara yang 4 musim biasanya mereka menanamnya tidak terlalu luas tetapi produktivitasnya tinggi, seperti itu. Jadi
kita cari yang produktivitasnya tinggi saja, tapi kalau bisa tidak terlalu luas. Itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya pertanian kita jadi lebih baik lagi. Kita tidak ada waktu saling menyalahkan ya. Kalau kalian juga nanti tidak jadi petani juga saya tidak menyalahkan karena semuanya pilihan ya. Itu pilihan kalian, bukan pilihan hidup saya ya. Nah, minimal ya kalian tahulah bahwa pertanian itu seperti apa, mau terlepas nanti kalian jadi apa. Saya pernah punya pengalaman teman juga, sudah lulus sarjana pertanian, dia kuliah lagi S1 ngambil sarjana hukum ya, kemudian S2. Saya kaget pas ketemu dia jadi pengacara. Loh, bukannya kamu lulusan pertanian ya? Seperti itu. Ternyata dia ngambil kuliah lagi, mungkin tidak tercapai dulu keinginannya, kemudian dia ngambil, itu pilihan ya silahkan saja. Seperti itu. Jadi tidak memaksa kalian, tapi selama kalian kuliah di pertanian, di jurusan BDP ya, kalian semua jurusan BDP kan, ya kuliahlah sebaik-baiknya. Kalaupun misalnya udah tidak sanggup lagi, saya nggak suka sama sekali nggak dengan pertanian ya, bisa pindah prodi. Saya juga punya pengalaman tahun 2 tahun apa 3 tahun lalu, ada beberapa mahasiswa yang pindah ke prodi atau fakultas lain. Itu kan pilihan ya, silakan saja. Kita tidak memaksa. Nah, bagi yang ingin sampai lulus di pertanian ya, minimal belajar dengan sebaik-baiknya tentang pertanian, seperti itu. Nah, ini tadi ya, tergantung media tanam, lingkungan, dan jenis tanamannya. Kemudian pupuk organik, kalian semua pasti sudah tahu ya, pupuk organik sudah ada di mana-mana, di berita, di internet, itu adalah kompos biasanya, atau rumput laut bisa juga, atau guano, kotoran kelelawar. Tapi mungkin sekarang orang nggak mau menggunakan guano lagi ya, karena takut kena COVID-19 ya. Karena katanya COVID-19 itu kan dari kelelawar ya, katanya ya. Kita nggak tahu juga, jadi mungkin orang nggak ada lagi. Nah sekarang, ada yang baru yang banyak digunakan di pinggir-pinggir pantai itu biasanya dari bubuk tulang ikan, bukan tulang manusia ya, jadi jangan jangan berpikiran yang negatif ya, bubuk tulang ikan, seperti itu. Jadi banyak bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Jadi kalian bisa buat sendiri kalau misalnya tidak punya uang untuk membeli pupuk. Nah, untuk anorganik ini bukan pupuk yang awam lagi. Kalian semua mudah-mudahan sudah tahu sebagai mahasiswa pertanian, itu biasanya yang paling sering kita gunakan adalah pupuk N, pupuk P, sama pupuk K. Ya, karena 3 hara itu adalah unsur hara esensial untuk tanaman, untuk daun, untuk batang, dan untuk apa? Untuk berbuah atau berumbi atau dan lain-lain ya. Jadi biasanya 3 itu. Walaupun ada lagi unsur hara mikro yang diperlukan sebenarnya, tapi biasanya dikasihnya sedikit-sedikit saja. Mayoritas 3 ini. Nah, biasanya pupuk nitrogen itu menggunakan cara alami untuk membuatnya. Jadi ditangkap ya dari gas nitrogen di udara. Karena sampai sekarang nitrogen itu setahu saya tidak ada dalam bentuk batuan ya. Kalau fosfat kan ada, kalium ada. Kalau nitrogen itu gas. Nah, jadi gimana caranya supaya gas ini bisa jadi pupuk? Nah, atau kalau biasanya kalian sakit perut kan, suka mengeluarkan gas juga ya, itu bisa dijadikan pupuk juga mungkin ya, sama-sama amonia ya. Jadi itu, jadi ada proses untuk menangkap gas nitrogen dari udara sehingga bisa menjadi pupuk padat. Makanya biasanya harga dari pupuk nitrogen itu kan cenderung sih menurut saya lebih mahal dibandingkan harga pupuk fosfor dan kalium karena cara membuatnya yang susah. Kalau yang 2 ini kita tinggal ambil dari batuan ya, fosfat, kalium ambil dari batuan atau bahan mineral, sedangkan yang satunya harus diambil dari udara. Nah, ada lagi pupuk padat ya. Pupuk padat biasanya baik dalam bentuk remahan, butiran atau kristal. Biasanya diaplikasi ke tanah atau media tanam. Jadi cenderung pupuk padat tidak diaplikasi ke daun, tetapi ke akar ya, media. Ada ini pupuk cair. Pupuk cair ini seperti yang saya sampaikan banyak digunakan untuk orang-orang pencinta bunga-bungaan atau tanaman hias.
Sekarang ini lagi trennya bunga apa? Kalau kalian tahu. Bunga apa? Sekarang kan banyak, ada gelombang cinta zaman dulu, ada apa lagi, tanduk rusa, ada apa sekarang, janda bolong ya, keladi apa lagi ada. Jadi macam-macam nih. Mahal lagi harganya, mungkin lebih mahal dari SPP kalian ya kalau beli satunya. Nah, biasanya treatmentnya juga lebih mahal menggunakan pupuk cair seperti itu. Jadi disemprot tiap hari. Mungkin ibu kalian atau bapak kalian nih ada yang suka pencinta tanaman hias, biasanya suka menyemprot tanaman hiasnya dengan pupuk cair supaya bagus bunganya atau bagus daunnya ya. Itu pupuk cair. Nah, ini pupuk tunggal. Contoh tadi pupuk urea dan pupuk lainnya. Selanjutnya adalah pupuk majemuk. Nah, pupuk majemuk ini biasanya mengandung paling tidak lebih dari 1 unsur hara pastinya ya. Mereknya macam-macam. Kalau kalian di pasaran itu menemukan mereknya macam-macam, tapi biasanya ada tambahan nih seperti yang saya katakan tadi, ini ada tambahannya unsur hara tambahan mikro, magnesium oksida, kalsium oksida, sulfur misalnya. Karena dari fosfat dan kaliumnya ya biasanya dari batuannya ikut di sini. Nah, konsentrasi ininya juga beda-beda ya. NPK-nya berapa itu tergantung produsennya, jadi tidak sama satu sama lainnya. Oke, sekarang sebelum kita masuk sesi selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Ini jam berapa nih? Mungkin kita 15 menit lagi ya harusnya. Biar nggak terlalu banyak menghabiskan kuota kalian ya. Kalau Zoom ini, berapa biasanya kuotanya habis kalau 1 jam? Ada yang mau jawab? Kalau kuliahnya 10, seminggu 10 mata kuliah ya? Sama praktikum, kuotanya berapa satu kali? 10.000? Enggak. 100.000. Jadi dikali ya. Tapi ada untungnya, kan kalau dikonversi itu uang untuk kalian jalan-jalan ya. Kalau sekarang kan di rumah aja, jadi nggak boleh keluar rumah ya. Tinggal menghadap Zoom saja. Nah, jadi ada menghemat juga, supaya kalian tidak bisa jalan-jalan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut saja supaya cepat ya. Nah, ini adalah tahapan pemupukan yang ideal seperti itu. Yang ideal menurut orang pertanian ya, bukan menurut orang awam seperti itu. Untuk kita orang pertanian, yang pertama kita lakukan ketika kita mau melakukan pemupukan adalah kita analisis tanah atau media tanamnya. Kita harus tahu berapa sih konsentrasi hara yang ada di tanah atau di media tanam seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menghitung kebutuhan pupuk untuk jenis tanah tersebut. Misalnya nih, saya sering melihat dan juga sering melakukan ya, saya mencampur beberapa jenis tanah sebagai media tanam, tidak hanya satu jenis tanah. Nah, idealnya saya harus menghitung sebenarnya kebutuhan pupuk setiap jenis tanah. Kalau saya menggunakan 2 jenis tanah ya kedua-duanya harus saya hitung kebutuhannya, baru saya akumulasi. Kalau 3 ya 3 seperti itu. Kemudian penentuan setelah kita tahu berapa konsentrasinya di tanah, berapa kebutuhan untuk tiap jenis tanah, berapa kebutuhan untuk tiap jenis tanaman, karena satu tanaman atau pohon itu kan berbeda ya, tergantung varietas dan jenisnya, besar kecilnya juga. Kemudian kita bisa menentukan jenis pupuk apa yang mau kita gunakan, apakah pupuk organik atau pupuk anorganik. Yang harus kita hati-hati perhitungannya adalah pupuk anorganik. Kalau pupuk organik, misalnya sejauh ini pengalaman saya ya, ini berdasarkan pengalaman bukan perhitungan. Pengalaman kalau kita misalnya memberi kompos ke suatu media walaupun banyak juga tidak akan terlalu menyebabkan keracunan, paling-paling biasanya menambah hama dan penyakit. Jadi kan biasanya bahan organik tuh lembab ya, sehingga mudah sekali tumbuh hama dan penyakit di situ. Nah, kalau terlalu banyak juga bisa jadi
mengganggu, terutama siput ya, siput biasa sih, siput itu suka sekali kalau ada kompos. Jadi dia biasanya malah ikut memakan daun-daun atau batang-batang sayuran yang kita tanam. Kemudian kalau kita sudah tahu jenis pupuk yang mau kita gunakan, dosisnya sudah kita tahu, perhitungannya kita siapkan media tanamnya berapa gitu ya. Berapa media tanamnya yang harus kita gunakan, berapa kilo per ukuran polybag atau ukuran pot atau kadilahan seperti itu. Kemudian kita lakukan pemberiannya itu bagusnya ada di awal sebelum ditanam, kemudian secara reguler ya. Nah, penyakit kita kebanyakan ya, terutama saya lihat penyakit orang di Indonesia maunya sekali kalau bisa dipupuk, habis itu nggak usah dipupuk lagi ya, nggak bisa ya. Sama seperti kalian makan, nggak mungkin kan misalnya kalian makannya pagi aja walaupun 3 piring ya tetap lapar lagi ya, sore apa malamnya, seperti itu. Jadi, kebanyakan kalau saya lihat nih, mungkin tergantung petaninya juga ya, tapi ada beberapa petani kalau dia bukan bukan berjiwa petani atau mungkin terpaksa jadi petani, ya udah saya mupuknya sekali aja atau mupuknya ya sesuka-sukanya waktunya, nggak bisa ya. Itu harus, reguler sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Dosisnya juga biasanya, pada saat dia sebelum, berproduksi juga mungkin berbeda sama setelah atau sedang berproduksi berbuah atau berumbi, seperti itu. Jadi tahapan-tahapan yang ideal seperti ini. Walaupun kalau kita lakukan ini sendiri di rumah ya kemahalan ya. Kalau kalian mau nanam cabai saja terus ke lab lagi, bayar labnya, analisis ya, kemudian ngitungnya lagi pusing ya, cari lagi kunci taksonomi ini jenis tanaman apa. Nah, biasanya yang seperti ini digunakan untuk perkebunan atau pertanian skala besar ya. Jadi biasanya mereka kalau di pertanian atau perkebunan skala besar menggunakan tahapan ini. Tapi umumnya kalau untuk di skala kecil itu jarang sekali menggunakan seperti ini. Dan ini yang membedakan petani kita dengan petani di beberapa negara yang maju. Jadi kalau kalian mungkin nanti ya punya kesempatan atau sudah pernah punya kesempatan ke negara selain Indonesia dan melihat pertanian yang maju, hampir rata-rata petani di sana memang menggunakan tahapan yang ini gitu. Jadi bukan hanya skala besar tapi pertanian kecil juga menggunakan seperti ini sehingga produktivitas mereka juga maksimal seperti itu. Tapi nggak bisa dibandingkan harga sayuran dan buah-buahannya ya. Karena pengalaman saya di beberapa negara maju, kalau di kita beli semangka berapa tuh? Sekilo cuman paling paling mahal berapa? Ada yang 10.000 ya sekilo? Pernah ya? 10.000 sekilo itu banyak kan? Biasanya beli, ini saya bukan membuat kalian batal puasa ya, bicara makanan ya. Hanya membandingkan saja. Bandingkan 10.000 kalau 2 kilo atau 2,5 kilo berarti 25.000. Nah, kalau di negara maju, contohnya di Jepang misalnya itu satu bijinya bisa sampai 400.000 begitu ya. Jadi wajar aja petaninya kaya ya karena harganya juga luar biasa. Kalau di kita ya 25.000 capeknya coba nanam semangka itu gimana luar biasa ya. Jadi saya juga belajar sekarang kalau ketemu orang jualan terutama yang petani langsung, dikurangi menawarnya ya karena kasihan sebenarnya. Kasihan ya kalau di hypermart aja kita mau beli yang mahal nggak menawar ya. Tapi kalau kita ketemu misalnya di desa, "Ayo misalnya, Pak kurangilah harga wortelnya, Pak kurangilah harga timunnya." Misalnya dia nawarkan 5.000 kita mau belinya 2.000 jangan ya. Kalau dia kasih 5.000 kasihan ya, menanam itu ternyata susah ya. Jadi, kalian harus mengapresiasi petani juga dengan tidak menawar yang terlalu rendah harga sayurannya ya. Nah, ini adalah cara menghitung dari pupuk. Perhitungannya pertama tadi sudah disampaikan tergantung jenis varietas atau jenis tanaman yang kita lakukan. Tomat sama kentang tentu tidak sama ya, karena tomat menghasilkan buah, kentang menghasilkan umbi. Jadi pasti lebih banyak apa?
Kalau tomat apa perlu haranya? Nanti jawab masing-masing ya. Saya nggak jawab di sini. Kentang tentu punya hara sendiri. Sama atau beda? Beda. Nah, ini tadi uji tanahnya ya. Umumnya uji tanah yang wajib itu NPK biasanya. N-total, Pebra. Ini untuk organik ya, tanah organik. Kalau tanah gambut biasanya total fosfat aja. Total fosfat, total nitrogen, total K. Bisa analisisnya dengan berdasarkan bobot isi. Tanaman juga begitu, uji tanaman bisa dengan uji jaringan NPK. Nah, ini contoh ya. Kalian bisa belajar sendiri. Nanti saya kasih materinya. Ini jika dosis pupuk urea sebesar 250 kg per hektar untuk tanaman jagung dalam satu musim dengan jarak antara 70 sampai 20 cm. Hitung berapa berat urea yang harus diberikan setiap tanaman. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah melihat konversi ke luasan dulu ya. Jadi di sini sih tidak dijelaskan ya, tetapi biasanya kalau jarak tanam ini kan pasti tanamannya di lahan ya, bukan di pot. Jadi biasanya kita menggunakan pendekatan dengan luasan hektar. Nah, dosis yang mau kita berikan ini adalah 250 kg atau 250.000 gram. Nah, untuk luasan yang 1 meter persegi kita perlu berapa? Dihitung-hitung, ternyata kita perlu 25 gram per meter persegi. Nah, luasan satu tanaman tadi kan luasannya 70 kali 20. Tinggal 70 kali 20 itu berarti 0,1 meter persegi. Tinggal nanti kita kali ya, menghasilkan 3,5 gram seperti itu. Jadi ini untuk pertanaman. Jadi kita satu batang ya, satu batang tanaman di dekatnya kita kasih 3,5 gram. Nah, ini. Kemudian ini yang di pot. Kalau yang tadi di lahan kita basisnya jarak tanam. Kalau ini di pot ya. Nah, di pot di dalam rumah kaca kita menggunakan 10 liter tanah untuk setiap potnya. Nah, yang mau kita kasih adalah pupuk K 100 kg per hektar. Karena biasanya kalau hitungan Kementerian Pertanian, kalian bisa cari bukunya berapa kilogram yang dikasih untuk per hektar. Nah, biasanya itu konversinya. Nah, di sini kita lihat kita konversi ke 1 hektar dosisnya 100 kg. Nah, sedangkan di sini kita basisnya volume ya. Biasanya dalam 1 hektar itu ada 100.000 meter persegi. Dikali ini 0,2 ini biasanya topsoil ya. Topsoilnya sehingga menghasilkan 2.000 meter kubik volumenya. Nah, pot kita itu kan satu pot 10 liter. 10 liter sama dengan silahkan diperbaiki kalau salah ya, 0,01 meter kubik. Jadi tinggal kita konversi dari kalau di hektar itu kan 2.000 meter kubik, kalau yang tadi 0,01 meter kubik tinggal dikali 100.000 gram sama dengan 0,5 gram per pot. Jadi sebenarnya gampang menghitungnya, ini bermanfaat juga untuk kalian ketika skripsi nanti, terutama dalam menentukan dosis pupuk. Sering sekali saya menguji atau membahas mahasiswa, saya tanya, misalnya nih kakak tingkat kalian memberikan beberapa dosis pupuk pada tanaman bawang, misalnya bawang daun. Nah, dia hanya mencoba misalnya berapa kilo, berapa gram. Nah, saya tanya sebenarnya yang dibutuhkan si bawang itu berapa. Jadi kalau kita tahu yang dibutuhkan bawang atau yang untuk tanamannya berapa, itu baru kita bisa memvariasinya. Biasanya lebih tinggi atau lebih sedikit. Tapi kalau kita tidak tahu base-nya, mahasiswa suka tidak mengerti apa namanya cara menghitung pupuk ya. Biasanya suka-suka aja, Bu, karena saya mau modifikasi dari kakak tingkat ya, nggak gitu juga ya. Modifikasi boleh saja, tapi harus punya dasar. Nah, ini tidak susah menghitung untuk apa namanya
Pupuk itu tidak susah. Nah, ini contoh untuk tanah mineral ya. Beda lagi untuk tanah gambut. Karena untuk tanah gambut volume tanahnya biasanya lebih kecil ya. Karena dia lebih ringan, lebih sedikit maksudnya. Nah, itu nanti dikalikan lagi volumenya. Cara ngitung volume mudah-mudahan sudah bisa ya kalian ya. Mudah-mudahan. Nah, ini contoh yang ketiga lagi. Contoh ketiga, dosis pupuk ini tidak jelas pupuknya apa ya. Pupuknya tidak jelas apa, cuman dikasih dosisnya 100 kg per hektar. Lapisan tanah yang akan dipupuk ini sedikit lebih tinggi. Kalau tadi 0,2, kalau ini 30 cm, artinya 0,3. Nah, kita cari lagi tadi volume per hektar ya, berdasarkan berat jenis tanah. Nah, di sini ada pengalinya. Kalau kalian nanti gambut itu pengalinya beda di sini. Biasanya gambut itu berat jenisnya atau bobot isinya di bawah 1 ya, di bawah 1. Jadi 0, kalau gambut saprik atau yang paling matang itu 0,9 kali ya. Enggak ada 0,6 biasanya. Kadang-kadang 0,8, 0,6. Kalau yang masih belum matang lebih parah lagi, 0,0 bisa ada. Nah, di situ perbedaannya di berat jenis. Nanti tinggal dikali berat jenisnya berapa. Makanya tadi perlu selain analisis NPK, perlu analisis berat jenis. Kemudian tiap pot berisi 5 kilo tanah. Kita konversi nih, maka perlu pupuknya berapa? 5 dikali volumenya dikali 100.000 gram. 100.000 gram ini konversi dari 100 kg per hektar ya. Menghasilkan 0,2 gram per pot berarti. Nah, ini ada 3 jenis yang bisa kalian gunakan untuk perhitungan pupuk. Yang pertama berdasarkan apa tadi? Jarak tanam. Kedua, berdasarkan volume pot. Yang ketiga, berdasarkan berat jenis. Jadi ada 3 ya. Ada lagi kalau mau lebih rumit, ini berdasarkan kandungan haranya. Tapi ini paling jarang dipilih oleh mahasiswa saya rasa ya. Karena kita harus menganalisis pupuknya. Kadang-kadang kan kita nggak yakin pupuk yang walaupun di labelnya itu tertulis 18%, kadang-kadang kita tidak yakin itu benar-benar 18%. Makanya biasanya kalau mau penelitian kita tes lagi kandungan pupuknya berapa yang realnya seperti itu. Ini contoh misalnya pupuk dasar SP 18 berarti 18% fosfornya, kemudian dikali 5 kg tanah menghasilkan 5,5 gram P. Jadi yang diperlukan di pupuk adalah 5,5. Untuk KCl, misalnya KCl ini dikali 60% ya, ini 0,6 sebenarnya bisa dikali. 100 per 60 itu 0,6. Kalau 100 per 18, 0,18 ya. Nah, ini tinggal dikali yang 150 ppm itu kan sama dengan 150 miligram sebenarnya dikali 5 kilo. Jadi hasilnya seperti ini 1,2 gram. 1,2 atau 2,2 ya. 1,2 karena K-nya 2 ya ini ya. Jadi dia dibagi 2. Oke. Ini untuk urea juga sama, kalian bisa hitung jadi 1,09 gram. Kalau hitungannya ini salah nanti dikoreksi sendiri ya. Misalnya ini saya salah hitung atau salah kali, tapi pada dasarnya cara perhitungannya seperti ini. Kalau berdasarkan jenis pupuknya, kalau kalian. Jadi ada yang sebelumnya itu lebih berdasarkan media, yang ini kandungan pupuknya. Nah, ini rekomendasi ya untuk setiap jenis tanaman yang ada di Indonesia. Ini dari Kementerian Pertanian. Saya rasa kalian bisa lihat di website atau di buku panduan manual pertanian. Jadi ini untuk pH yang 6,5 sebenarnya ya. Jadi dia perlu segini. Nah, nanti gimana caranya supaya, kan tadi ada dibilang kalau gambut itu kan masam ya. Gimana caranya mencapai pH ideal, nanti minggu depan kita pelajari ya. Seperti apa caranya. Nah, di sini ini ada kandungan yang wajib diberikan untuk idealnya seperti ini. Nah, kalian tinggal cari-cari nanti ini beda-beda jenis
tanaman beda juga. Nah, kemudian ada yang penting lagi, cara menyimpan pupuk. Jadi kalau kalian suatu saat kerja di perkebunan atau punya perkebunan sendiri atau punya pertanian skala besar sendiri, biasanya cara menyimpan pupuknya tidak sembarangan. Untuk pupuk urea, biasanya pupuknya itu tadi mudah menguap ya, karena dia banyak H ya, tadi ada kandungan airnya, hidrogen, sehingga dia mudah menguap dan hilang. Tiba-tiba saja pupuk kita sudah berkurang ya, menghilang seperti itu. Nah, makanya bagusnya disimpan di tempat kering. Untuk pupuk kandang bagusnya disimpan di tempat yang kedap air juga, sehingga tidak berbau. Karena kalau pupuk kandang ini bercampur dengan air juga bahaya ya. Nanti mikroorganismenya tumbuh, hidup semakin banyak, nah semakin berbahaya juga. Seperti itu. Jadi penyimpanannya bagusnya di tempat yang kering. Ini untuk pencampuran beberapa jenis pupuk. Ada kalian lihat di sini ada yang pupuk bisa dicampur dalam pemberiannya maksudnya ya. Ini bukan yang NPK, ini yang pupuk tunggal ya. Jadi ada yang dicampur, ada yang tidak dapat dicampur. Jadi tidak semua pupuk bisa dicampur. Makanya kalian harus hati-hati. Tadi juga mungkin tambahan tadi pertanyaan saya yang produksi vitas tanaman kenapa rendah padahal sudah dipupuk. Mungkin ini juga karena cara pemberiannya juga salah ya. Misalnya dicampur urea dengan apa gitu sehingga tidak bisa terserap oleh tanaman karena dia saling mengikat. Nah, ini contoh cara pemberiannya, ada ditabur, ada disemprot, ada ditanam atau dibenam. Yang paling awet adalah ditanam atau dibenam ya, karena biasanya dia di dalam tanah. Tapi kalau ditabur nih kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang kemana-mana. Disemprot juga bisa menguap. Ini teknik pemupukan modern. Sekarang mungkin zaman kalian nanti seperti ini ya, walaupun di negara maju ini sudah ada sekarang. Sekarang juga sudah mulai ya drone untuk spray pupuk rasanya udah mulai saya rasa ya. Jadi tidak lagi pakai tenaga manusia, udah pakai drone seperti itu, pakai robot. Kalau di Jepang sendiri nanam padi sudah seperti ini, pakai robot, petaninya tinggal ongkang-ongkang kaki saja ya. Dia nggak perlu pusing mikirin aduh lumpurnya atau pusing mikirin jarak tanamnya gitu ya. Karena otomatis dia sudah bisa seperti itu robotik ya sama seperti kalian punya smartphone kan bisa diatur seperti itu mau jarak tanam berapa, mau lamanya berapa, mau dia cepat, mau lambat, bisa. Nah, mudah-mudahan zaman kalian sudah seperti itu. Jadi image petani itu tidak lagi, aduh nyangkul, aduh membajak, pakai kerbau, enggak juga ya. Ternyata pertanian itu sebenarnya bisa juga jadi modern, tergantung cara kita berpikir. Nah, ini contoh saja, nanti kalian baca sendiri, tidak saya jelaskan ya. Ini cara pembuatan bokasi yang bisa jadi salah satu alternatif pupuk juga ya, untuk mengurangi penggunaan pupuk. Ini untuk bioarang. Bioarang seperti ini pembuatannya. Kalau misalnya, saya nggak tahu apakah kalian pernah dapat mata kuliah, tapi ada beberapa kakak tingkat kalian sudah melakukan penelitian untuk pembuatan bioarang dari kompos sisa kelapa sawit ya kalau nggak salah, atau kompos sisa tanaman lainnya. Ini juga bagus mengurangi, kalau yang bokasi tadi masih kita perlu menambahkan pupuk ya sebagai starternya untuk si mikrobnya hidup. Tetapi kalau bioarang biasanya kita tidak perlu menambah mikrob. Kalaupun mau menambah mikrob, kita bisa menambah mikroba yang berfungsi untuk mendekomposisi. Bisa, tapi setelah dibuat ini ya, maksudnya di terakhir. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pemupukan, kan kita tidak lepas nih dari pengaruh pupuk terhadap lingkungan. Nah, ternyata pengaruh pupuk itu tidak bagus kalau pemberiannya tidak sesuai dengan rekomendasi atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti itu. Jadi misalnya ini contohnya limbah pupuk.
karena pemberiannya tidak bijaksana atau tidak sesuai dosis, dia bisa mengalir kemana-mana. Misalnya melalui aliran permukaan, kemudian bisa melalui air tanah, bisa melalui pori tanah, atau bisa langsung ke badan air misalnya seperti ini. Kalau kalian lihat banyak apa namanya ini tanaman eceng gondok atau tanaman air itu biasanya karena ada pengaruh eutrofikasi juga. Jadi ada limbah dari pupuk sehingga tanaman-tanaman air, tumbuhan air bukan tanaman, tumbuhan air bisa berkembang sangat luar biasa misalnya seperti itu di tempat-tempat tertentu. Itu akibat juga residu daripada pupuk. Oke. Nah, selain itu, pengaruh pupuk yang paling berbahaya juga pupuk ini adalah salah satu sumber dari gas rumah kaca. Jadi, tidak hanya kalau kalian sekarang sering mendengar nih kebakaran hutan jadi sumber rumah kaca, kemudian cerobong asap pabrik atau misalnya sprayer gitu kan jadi sumber gas rumah kaca, ternyata pupuk atau gas nitrogen itu salah satu juga penyebab tingginya kandungan nitrogen di udara atau di atmosfer. Makanya konon kabarnya ya, walaupun saya belum meneliti banyak, pupuk urea atau pupuk nitrogen yang besar kadarnya, karena urea itu kalau nggak salah 40% lebih ya kandungan nitrogennya. Biasanya itu tidak digunakan lagi di pertanian di negara-negara maju. Karena dari 40% urea itu yang bisa terserap itu kurang dari setengahnya sebenarnya oleh tanaman. Jadi hanya sekitar 20 atau kurang dari 20. Ketika saya dulu S1 saya penelitiannya nitrogen ya. Jadi dari misalnya katakanlah saya kasih 10 gram. Dari 10 gram yang bisa diserap tanaman itu maksimal itu 4, bukan 40. Jadi 40%-nya itu 4, sekitar 4 atau 3 gram seperti itu ya. Sisanya kemana kira-kira? Ya sisanya pertama karena tadi nitrogen itu gas, dia kembali jadi gas ya. Kemudian selanjutnya dia karena ada airnya ya ikut di aliran badan air tadi. Nah, ada 2 kemungkinan seperti itu ya. Nah, itu yang berbahaya. Yang jadi gas ini tadi tentu akan menambah konsentrasi gas rumah kaca yang akan berakibat pada pemanasan global, dan konon katanya berdasarkan penelitian para peneliti, potensi pemanasan global yang dari nitrogen ini lebih besar daripada yang dari karbon dioksida seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali juga kalau kita berlebihan memberikan pupuk pada tanaman. Makanya harus sangat hati-hati sekali ya. Sama seperti kalian sebenarnya tanaman itu punya kemampuan, potensial kemampuannya untuk menyerap hara atau pupuk. Misalnya nih, kalian kan beratnya katakanlah 50 kilo atau 60 kilo. 60 kilo itu kan kalian paling bisa kalau dihitung maksimalnya harusnya 30%, 60, 30%-nya berapa tuh? 20%, 20. Kalian bisa makan 20 kilo sebenarnya ya hitungannya. Harusnya ya 30% maksimal dari berat tubuhnya. Tapi nggak mungkin kan kalian makan segitu, paling-paling juga sekilo beras juga nggak habis sehari kan, belum ditambah lauknya. Nah itu sama seperti tanaman, mungkin maksimalnya harusnya bisa, tapi dia tidak mampu menyerap semua hara sehingga jadi residu. Kalau manusia kan masih enak buang residunya adalah waktu-waktu tertentu. Kalau tanaman kan paling ya jadi karbon dioksida lagi dia bikin ya, malah bahaya lagi kalau terlalu banyak hara yang terbuang. Nah itu, jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama tadi jadi residu ke lingkungan, yang kedua jadi gas. Nah itu nitrogen ya, jadi sangat berbahaya, harus hati-hati sekali. Nah mungkin ini jam berapa sudah ya?
Oke, sudah lewat 10 menit sebenarnya. Tadi cuma mau 1 jam ya. Nah, ini ada tugas praktikum untuk kalian masing-masing. Tugasnya terserah kalian, kalau saya sarankan ini tugas kelompok saja biar tidak memberatkan ya. Biar ada nilai praktikumnya, karena kita nggak mungkin bikin praktikum tatap muka masih belum boleh ya. Kalian juga praktikum ke desa atau kemana belum boleh. Nah, ini tugasnya kalian buat album aja, album koleksi foto 5 jenis pupuk, mau pupuk makro atau pupuk mikro yang dijual di Palangkaraya atau sekitarnya. Sekitarnya ini maksudnya di mana kalian tinggal ya. Tapi jangan, ini ada yang di Jawa kah masih tinggal? Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Yang ini di Palangkaraya dan sekitarnya aja lah ya. Kalian buat, mungkin tahu album foto kan? Album foto seperti ini. Kalian foto pupuknya ke tukang jual pupuk aja. Kalian foto pupuknya, terus kalian lihat kandungannya berapa. Kasih keterangan di album fotonya, kandungannya berapa, seperti itu. Jangan foto yang download internet ya. Foto yang foto, seperti itu ya. Jadi foto asli. Kalau internet mah gampang aja, sekarang juga kalian selesai ini bikinnya ya. Benar-benar foto yang ada dijual di tokonya. Terus ada mereknya di situ kan, mereknya apa. Nah, nanti tugasnya dimasukkan ke album foto seperti ini, album fotonya. Ukurannya terserah saja, ukuran fotonya. Saya tidak memaksa ukuran berapa, tapi jangan yang 3x4 ya, nggak kelihatan ya. Kalau 3x4 nggak kelihatan fotonya. Nah, yang minimal ya yang kelihatan lah ya fotonya. Jadi ditempel nanti di album foto, kemudian dikumpul di loker di jurusan BDP. Nah, ini ada yang protes nanti, Bu, saya kan masih di kampung, gimana cara ngumpulnya? Ya dikirim lah ya, terpaksa ya. Atau temannya yang di situ suruh titip ya, temannya yang di Palangkaraya. Nah, seperti itu. Tapi jangan sampai temannya marah-marah, nanti memberatkan. Nah, itu. Jadi taruh di loker saja, nggak pada sebelum Lebaran kalau bisa. Kalau saya tulis di sini 5 Mei ya. Kalau saya tulis, tapi sebelum Lebaran, kalau bisa sebelum libur Lebaran. Karena libur Lebarannya ini cukup lama ya. Jadi nanti kalau setelah libur Lebaran, nanti jangan-jangan kalian lupa lagi, nggak ada nilai praktikumnya nanti. Nah, ini di album foto biasa saja, mau yang murah, yang mahal, terserah kalian saja. Itu tugasnya untuk kelompok. Pasti ada yang nanya, Bu, berapa orang nih? Minimal satu kelompok, terserah kalian saja. Yang penting bukan satu orang kan bukan kelompok namanya ya, sendiri. Lebih dari 1 orang saja, seperti itu. Nah, kalian di sini kalau berdasarkan absen, saya lihat jumlahnya itu 43 ya. Saya lihat 43. Ya berarti kan kalau ya katakanlah kalau 7-8 orang bisa jadi 5 atau 6 kelompok misalnya, itu contoh ya. Tapi catatan lagi, foto tiap kelompok tidak boleh sama gitu ya. Jadi jangan sama persis, nanti ke-6-6-nya sama lagi isinya kan nggak lucu ya. Gimana ini yang bikinnya pasti satu, diupahkan jangan-jangan nanti temannya ya. Kasihan, nggak apa-apa sih kalau dibayar temannya ya, kalau disuruh gratis nggak bahaya lagi, nanti ada yang protes. Tapi jangan sama, kan minimal cuma 5 aja gambar pupuknya. Terserah mau pupuk cair, pupuk padat, mau yang dijual di toko, mau yang ada di rumah kalian. Misalnya orang tua kalian petani kan pasti ada pupuk tuh. Mau yang ada di tetangga kah? Kalau misalnya kalian nggak ada toko pupuk di situ, tetangganya ada baru beli pupuk, Bu, Pak, foto dulu ya, saya mau lihat nih labelnya. Pak, seperti itu ya. Itu terserah kalian saja. Yang pasti tujuan dari tugas ini kalian bisa paling nggak mengenal lah jenis pupuk cair apa, pupuk padat seperti apa, warnanya gimana, bentuknya gimana, mereknya apa, seperti itu. Minimal itu. Kalian bisa belajar sendiri ya. Itu yang dari saya pada hari ini. Kak, selanjutnya kalau ada yang mau bertanya terkait dengan tugasnya, sudah jelas atau tidak jelas? Atau Bu, ya, mau nanya Bu, yuk, silahkan. untuk fotonya tuh kan kandungannya kata Ibu harus ditulis gitu. Berarti di fotonya diedit gitu Bu? Tidak, dibikin aja di kertas, apa di print, apa di apa, terserah kalian kan. Mau tulis tangan kah di situ, yang penting ditempel di dekat fotonya.
Oh, Ah, kalau diedit di fotonya nanti kan merepotkan lagi ya. Misalnya, terserah kalian. Yang penting ada keterangannya lah di situ. Dan fotonya terlihat jelas, keterangannya terlihat jelas, semuanya jelas gitu. Kalau kalian pun mau edit fotonya ya silahkan. Saya tidak melarang ya. Itu kan urusan masing-masing. Gitu. Tapi bagusnya ditulis saja, ditulis apa diketik di sampingnya ya, digunting, ditempel di situ seperti itu. Supaya bisa tahu ya kandungannya apa. Oke, apalagi ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita tutup perkuliahannya sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti saya informasikan Senin atau Rabu ya. Kita masuk terakhir sekali dari saya. Setelah itu kita akan UTS dari saya maksudnya, bukan UTS dari Bu Sustiah ya, UTS dari saya, kemudian akan ganti dosen yang lain setelah Lebaran seperti itu. Jadi itu yang dari saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktu kalian pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Absen dan materinya nanti saya kirim lagi ke Komtinya ya, linknya via web saya taruh di web lagi supaya kalian bisa belajar ulang ya, karena pastinya kelihatan sekali ini kalian nggak ada yang mencatat ya, mungkin sedikit yang mencatat ya, pada ngantuk-ngantuk sambil siang-siang ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga mahasiswa ya, memang tugasnya buat ngantuk seperti itu biasanya. Kalau dosen tugasnya buat mengajar. Jadi itu yang dari saya ucapkan selamat sore dan sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mana itu?